Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah dari 42 hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas hadis nomor 13 ya. An Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia menyukai bagi saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Saya ulangi, dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia menyukai untuk dirinya apa yang dia sukai sampai dia menyukai bagi saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Baik. Kata Nabi SAW, tidaklah beriman. Jadi tidak beriman. Ya. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menyukai bagi saudaranya apa yang disukai untuk dirinya. Tidak beriman di sini, apa maksudnya? Di sini ada 3 kemungkinan. Tidak beriman artinya kafir. Yang kedua, berdosa. Dan yang ketiga, ya, tidak mencapai derajat iman yang sempurna. Ada 3 kemungkinan. Namun kemungkinan pertama, bahwasanya yang dimaksud orang tidak beriman kafir, tentu ini tidak benar. Ini tentunya tidak benar. Ya, karena kalau artinya kafir, semua orang bisa kafir ya. Tidak beriman ada 3 kemungkinan. Mungkin maksudnya tidak beriman artinya kafir. Kemungkinan kedua artinya tidak mencapai derajat iman yang tinggi. Dan ini datang dalam sebagian riwayat, ya. La yablughu abdun haqiqatal iman. Artinya tidaklah seorang hamba mencapai hakikat iman sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dan ini ya, sekarang apa maksudnya? Dia tidak mencapai derajat hakikat iman. Apakah kalau dia tidak memiliki sifat seperti ini, dia berdosa? Artinya ini hanyalah perkara sunnah. Mencintai bagi saudara apa yang disukai untuk dirinya itu
Sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib? Ada khilaf di kalangan para ulama ya. Kalau yang ini jelas salah, ini pendapat tidak benar. Inilah pemikiran orang-orang Khawarij. Tinggal dua perkara ini, mana yang lebih benar? Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia menyukai bagi saudaranya apa yang disukai untuk dirinya. Kata mereka hukumnya sunnah. Inilah pendapat yang mengatakan hukumnya apa? Sunnah. Ini ya. Ini sunnah. Artinya kalau tidak memiliki sifat ini tidak berdosa. Dan pendapat yang kedua mengatakan sifat seperti ini hukumnya apa? Wajib. Kalau ditinggalkan maka hukumnya apa? Berdosa. Jadi seorang mukmin harus memiliki sifat seperti ini. Menyukai bagi saudaranya apa yang disukai untuk dirinya. Kalau dia tidak memiliki sifat seperti ini, dia berdosa. Dia berdosa. Jadi hukumnya bukan hanya sekedar sunnah, tapi hukumnya wajib. Yang dikatakan seorang tidak mencapai derajat iman yang sempurna, bukan sempurna yang sunnah, tapi sempurna yang wajib. Kalau kita gambarkan pohon keimanan, jadi kalau kita bicarakan tentang pohon keimanan, ada namanya asal iman, aslul iman. Ini akar keimanan. Kalau hilang maka kafir. Ini kalau hilang maka kafir. Ini maksudnya apa? Kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Ini disebut dengan aslul iman. Seorang harus memiliki la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalau dia tidak punya ini maka dia keluar dari Islam. Setelah itu ada namanya cabang-cabang keimanan ke atasnya ya. Cabang-cabang keimanan. Makanya Allah menyebutkan perumpamaan iman dalam surat Ibrahim, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama. Tidakkah ya kau melihat bagaimana Allah berikan perumpamaan tentang kalimat yang baik ya, seperti pohon yang baik yang batangnya akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke atas. Nah, cabang-cabang keimanan ini ada dua ya. Ada yang namanya cabang-cabang yang wajib. Ada yang cabang-cabang yang sunnah. Cabang-cabang yang wajib contohnya seperti sholat, puasa, Ramadan, bayar zakat. Itu namanya cabang-cabang yang wajib. Cabang-cabang yang sunnah ya seperti sholat rawatib. Ya. Bukan sholat fardu, sholat rawatibnya. Seperti sedekah sunnah. Ya. Seperti umrah sunnah, haji yang kedua kali, haji sunnah, itu namanya cabang-cabang yang sunnah. Nah, seorang dalam kehidupan ini dia berusaha menanam pohonnya menjadi pohon yang sesempurna mungkin, semakin kokoh. Akar pun demikian. Akar kalau semakin kuat akidahnya, la ilaha illallah, akarnya semakin besar. Maka batangnya semakin besar, cabang-cabangnya pula semakin besar. Seorang berusaha bertemu dengan Allah dengan membawa pohon keimanan yang besar. Nah, cabang-cabang keimanan atau cabang-cabang pohon keimanan ada dua, ada yang sunnah, ada yang wajib. Nah, kalau yang wajib ini tidak dikerjakan, maka pohon tersebut sangat rusak. Seakan-akan ada cabangnya yang utama dipotong, tapi pohonnya belum mati, masih ada akarnya. Seperti seorang yang dia beriman, tapi dia tidak puasa Ramadan. Rawan ini. Berarti cabang pohon keimanan yang wajib sudah dipotong. Pohonnya sangat cacat, tetapi masih ada pohonnya. Dia belum dikatakan tumbang pohonnya, kecuali kalau akarnya dicabut baru pohonnya apa? Tumbang. Paham? Tetapi dikatakan dia pohon yang cacat, sangat kurang. Seandainya yang dipotong hanyalah cabang-cabang kecil, cabang-cabang yang sunnah, salat rawatib misalnya, sedekah sunnah, pohonnya masih baguslah. Hanya kurang sempurna karena ada bagian-bagian dari cabang-cabang kecil yang terhilangkan. Paham? Paham tidak? Ya, saya ulangi, pohon keimanan ada akarnya yang disebut dengan
yang disebut dengan aslul iman. Aslul iman, akarnya yaitu la ilaha illallah. Kalau akarnya dicabut maka pohon itu apa? Tumbang. Kalau orang tidak ada la ilaha illallah, ilallahnya terbatalkan, melakukan kesyirikan yang membatalkan la ilaha illallahnya, maka hilang keimanannya. Contoh dia pergi ke dukun, percaya sama dukun, sudah, pohonnya tumbang. Ya. Contoh dia mengatakan semua agama sama, semua agama masuk surga, pohonnya tumbang, akarnya hilang. Karena la ilaha illallahnya enggak bernilai lagi. Itu namanya akar pohonnya tumbang. Kemudian ada pohon, ada batangnya yang kuat, ada cabang-cabangnya yang kuat, itulah yang merupakan amalan-amalan kewajiban. Kalau seandainya dipotong, pohonnya masih ada tetapi sudah tidak utuh lagi. Cacat, rawan akan tumbang, rawan akan gugur. Dan ada cabang-cabang kecil lah perkara-perkara sunnah. Seandainya cabang-cabang kecil tersebut dipotong, maka pohonnya tetap utuh namun kurang indah. Kenapa? Karena banyak perkara-perkara yang sunnah yang dia tidak kerjakan. Dan jadi pertanyaan, sifat ini tidak beriman seorang dari kalian sampai dia menyukai bagi saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya, itu termasuk cabang keimanan yang wajib atau cabang keimanan yang sunnah. Paham? Inilah khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama memandang bahwasanya sikap seperti ini hukumnya sunnah. Ya, artinya kalau tidak memiliki sifat ini enggak ada masalah. Sebagian ulama mengatakan tidak, sifat seperti ini hukumnya apa? Wajib. Kalau Anda tidak memiliki sifat ini, Anda berdosa. Paham atau tidak? Nah, mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat adalah bahwasanya sifat seperti ini, sifat menyukai bagi saudara kebaikan yang kita sukai untuk diri kita sendiri, ini hukumnya wajib. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Islam Taimiyah dalam Kitabul Iman atau dalam Majmu' Fatawa jilid ke-7 dan dikuatkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Syarah Arba'in Nawawiyah, bahwasanya sifat memiliki sifat menyukai kebaikan bagi saudara seperti menyukai kebaikan bagi diri sendiri, ini hukumnya wajib. Kalau Anda tidak memiliki sifat ini, Anda berdosa. Kenapa? Karena tidak datang dalam syariat ada penafian sesuatu kecuali karena ada perkara wajib yang ditinggalkan. Saya ulangi. Karena tidak datang dalam syariat dalil-dalil, nas-nas dari Al-Quran maupun Sunnah dinafikan hakikat sesuatu kecuali karena ada kewajiban yang ditinggalkan. Contoh Rasulullah SAW bersabda yang semirip dengan hadis seperti ini. Contoh Nabi SAW bersabda, La imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Kalau orang tidak amanah, kafir atau tidak? Saya ulangi. Kalau orang tidak amanah, kafir atau tidak? Tidak. Nanti jangan jadi khawarij, tukang mengkafirkan. Kalau orang tidak amanah, kafir atau tidak? Jawabannya tidak. Dia dosa atau tidak? Dosa. Berarti la imana liman la amanata lahu, tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Berarti dia berdosa, berarti amanah hukumnya apa? Wajib. Berarti amanah hukumnya wajib. Sama dengan hadis ini. Tidak beriman sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Berarti sifat seperti itu hukumnya wajib. Contoh hadis yang lain kata Nabi SAW, Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Man ya Rasulullah, siapa yang merugi? Tidak beriman sampai Nabi bilang 3 kali tidak beriman. Kata Nabi SAW, Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Berarti kalau ada orang yang seperti ini, ya, tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, dia dosa atau tidak? Dosa. Berarti sifat tidak mengganggu tetangga itu hukumnya wajib. Sifat tidak mengganggu tetangga hukumnya apa? Wajib. Paham tidak? Paham tidak? Berarti kalau ada penafian dalam nusus tidak demikian, berarti ada sesuatu yang wajib yang ditinggalkan. Contoh kita bicara tentang salat. Kata Nabi SAW, waktu ada seorang datang masuk masjid, kemudian dia salat 2 rakaat, kemudian dia salam sama Nabi. Kata Nabi SAW, Irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Balik lagi kau salat, sungguhnya kau belum salat. Balik lagi, hendaknya kau salat, sungguhnya kau belum salat. Nabi tidak mungkin bilang dia kau belum salat atau tidak ada salat bagimu kecuali karena ada kewajiban yang dia tinggalkan. Paham? Kecuali karena ada kewajiban yang dia tinggalkan. Seandainya yang dia tinggalkan cuma perkara sunnah, Nabi tidak akan mengatakan kau belum sholat. Faham?
Contoh dia sholat tanpa baca doa iftitah. Pasti Nabi tidak mengatakan ulang sholatmu, enggak. Tetapi mengatakan kembalilah, kau belum sholat, itu berarti ada kewajiban yang dia tinggalkan. Ya. Paham tidak? Kalau ada orang sholat, pas tahiyat tangannya enggak diginikan, cuma begini aja. Tangannya enggak dibeginikan. Paham? Kita bilang dia belum sholat atau sudah sholat? Dia sudah sholat. Karena begini hukumnya sunnah, tidak apa? Tidak wajib. Di sebagian negara orang sholat begitu aja, tangannya enggak dibeginikan. Ini kok tangannya enggak di gini, gini aja. Ya. Ada sebagian orang sholat seperti itu ya. Tetapi intinya itu bukan perkara yang wajib. Jika seorang tidak meninggalkan perkara yang wajib, maka tidak boleh kita mengatakan dia belum sholat. Waktu Nabi mengatakan kau belum sholat, berarti ada perkara wajib yang dia tinggalkan. Sehingga ada penafian belum sholat. Sama seperti sabda Nabi SAW, la sholata li hadrati ta'am, wala wa huwa yudafiul akhbasan. Tidak ada sholat tatkala makanan sudah dihidangkan. Tidak ada sholat tatkala makanan sudah dihidangkan. Seorang sedang lapar, terus makanan sudah dihidangkan, masjid qomat. Kalau dia nekat pergi ke masjid sholat, berarti dia meninggalkan perkara yang wajib. Sampai sebagian ulama mengatakan, barang siapa yang sudah dihidangkan makanan, kemudian dia nekat sholat, sholatnya tidak sah. Tetapi yang benar, sholatnya sah, hanya saja kalau dia dalam kondisi lapar, dia harus makan. Karena Nabi mengatakan, la sholat, tidak ada sholat, berarti ada perkara wajib yang ditinggalkan. Berarti makan makanan, meskipun sudah qomat, dalam kondisi lapar, maka harus apa? Harus makan wajib. Adapun kalau tidak lapar, ya tidak apa-apa ya. Sholat aja. Karena tujuan sholat adalah orang bisa khusyuk dalam sholat. Kalau dia pergi sholat kemudian pikir makanan, maka tidak tercapai tujuan sholat. Demikian juga ada orang sholat, wa huwa yudafil akhbathan. Dia sedang sholat, tahu-tahu dia ingin buang air besar, ingin buang air kecil, ingin buang angin. Kemudian dia tahan, sehingga dia bertempur dengan dengan dirinya sendiri. Gelisah, imam kelamaan katanya. Padahal imamnya enggak lama, dia aja yang gelisah ya. Ya, seperti ini juga tidak boleh. Maka hendaknya dia hembuskan aja ya. Kemudian dia wudu lagi, kemudian dia balik ya. Salat seperti ini tidak boleh karena Nabi mengatakan tidak ada salat baginya. Jadi kita katakan yang rajih dari khilaf di kalangan para ulama tentang sifat ini, menyukai bagi saudara apa yang kita sukai untuk diri kita sendiri. Yang benar hukumnya memiliki sifat seperti hukumnya wajib. Memiliki sifat ini hukumnya wajib. Saya ingatkan bahwasanya maksud dari hadis ini tidak beriman salah seorang dari kalian hingga menyukai bagi saudaranya. Apa yang dia sukai untuk dirinya. Perhatikan, ini terjemahannya, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menyukai bagi saudaranya apa yang disukai untuk dirinya. Itu terjemahan yang benar. Saya sudah sampaikan berulang kali, bukan diterjemahkan yang salah sebagaimana tersebar di kalangan masyarakat, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Itu terjemahan yang keliru. Termasuk iklan yang disebarkan oleh Masjid Al-Falah ya. Iklannya juga salah ya. Saya baru lihat ya. Ini karena memang tersebar di masyarakat seperti itu. Apa judulnya dalam kajian? Dari Google apa? Itu Google kadang benar, kadang sesat. Apa judulnya? Coba dilihat. Nah, mencintainya seperti mencintai diri sendiri. Bukan begitu terjemahan hadis. Kalau terjemahan hadis seperti itu, tidak beriman sampai mencintai saudara seperti mencintai diri sendiri, susah. Siapa yang mencintai orang seperti cinta diri sendiri? Enggak ada yang mampu, susah. Ya. Saya cinta sama Pak Haiban karena Allah. Tetapi mencintai Pak Haiban seperti diri saya sendiri, oh enggak lah. Saya lebih cinta diri saya daripada beliau. Paham? Jadi yang tersebar di masyarakat, tidak beriman salah seorang dari kalian
sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri, itu salah terjemahannya. Bukan demikian terjemahannya. Kalau begitu, maka itu beban yang sangat berat. Bagaimana kita mencintai orang lain seperti mencintai diri kita sendiri. Kalau kita mencintai orang lain seperti mencintai diri kita sendiri, kita punya mobil, kita harus kasih dia mobil juga. Ya tidak, saya punya mobil, dia juga harus kita belikan mobil. Seakan-akan saudara kita diri kita sendiri. Masa saya naik mobil, dia enggak naik mobil, kita belikan mobil buat dia. Masa saya punya rumah, dia enggak punya rumah, kita belikan rumah buat dia. Itu susah seperti itu. Siapa manusia seperti itu di zaman sekarang ini? Ya, berat. Jadi bukan begitu terjemahannya, tetapi maksudnya adalah tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menghendaki kebaikan bagi saudaranya apa yang disukai untuk dirinya sendiri. Ini sudah ya? Saya mau hapus. Sudah? Hah? Jangan. Di sini perhatikan, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai mencintai bagi saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Apa di sini? Ma itu dalam bahasa Arab namanya ma al-mausulah. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, apa ya? Apa? Umum. Sehingga ma al-mausulah ini dalam kaidah usul fikih memberikan tufidul umum. Faedah keumuman. Dalam riwayat Imam Ahmad ada tambahan minal khair. Kebaikan. Jadi kalau kita terjemahkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sini ada minal khair, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menyukai kebaikan apapun ya bagi saudaranya, kebaikan apapun yang dia suka untuk dirinya. Di sini berarti kebaikan sini umum, sifatnya apa? Umum, kebaikan apapun. Baik perkara dunia maupun perkara agama. Ya, baik perkara dunia maupun perkara agama. Perkara dunia misalnya, sebagaimana Anda suka kalau Anda berhasil, Anda juga ingin saudara Anda berhasil. Sebagaimana Anda suka, ya, Anda memiliki rumah yang indah, yang baik, Anda juga ingin saudara Anda punya rumah yang baik. Sebagaimana Anda suka, ya, bahwasanya Anda sehat, Anda juga ingin saudara Anda juga sehat. Sehingga artinya apa? Kalau ada saudara Anda yang sakit, Anda sedih. Kalau Anda lihat saudara Anda rumahnya susah, rumahnya kecil misalnya, Anda sedih. Kalau Anda lihat Anda punya mobil mewah, sementara dia mobilnya jelek, ya Anda sedih. Pengennya dia punya mobil seperti saya. Kenapa? Karena kita tidak sempurna iman kita, sampai kita ingin kebaikan yang untuk kita, dia juga bisa dapatkan. Kalau perasaan seperti ini, masih bisa kita amalkan hadis ini. Ingin kebaikan untuk saudara, kebaikan yang kita inginkan untuk apa? Diri sendiri. Paham? Contoh perkara agama. Sebagaimana misalnya kita sholat 5 waktu di masjid, kita ingin saudara kita juga sholat 5 waktu di masjid. Sebagaimana kita punya ilmu, kita ingin orang-orang juga punya ilmu seperti kita. Kalau ada, sebagaimana kita selamat dari bid'ah dan kesyirikan, kita lihat orang terjerumus dalam bid'ah kesyirikan, kita sedih, saudara kita kok terjerumus dalam bid'ah, saudara kita terjerumus kesyirikan, kasihan, dia enggak ngerti, dibohongin, terpedaya, enggak ngerti. Itu perasaan seperti itu, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Makanya, jika ini kata para ulama, hadis ini adalah landasan dalam bermuamalah dengan sesama muslim. Hadis ini adalah landasan dalam bermuamalah sesama muslim. Sehingga kalau orang memiliki perasaan seperti ini, setiap muslim punya perasaan seperti ini, enggak ada namanya hasad. Enggak ada namanya dengki. Kenapa kita hasad? Karena kita ingin kita tampil beda, kita ingin orang tidak seperti kita. Kita ingin kita yang paling kaya, kita ingin kita yang paling pintar, kita ingin kita yang paling berhasil, kita ingin kita yang paling top. Ya, itulah
Ada orang yang menyayangi kita, kita hasad. Kita dongkol, kita benci. Maka kalau orang mengamalkan hadis ini, tidak ada hasad di antara kaum muslimin. Namun, mengamalkan hadis ini tidak gampang. Membutuhkan seorang yang hatinya bersih. Kalau ada perasaan dia ingin saudaranya buruk, maka berarti dia belum mengamalkan hadis ini, berarti dia berdosa. Maka dia harus bersihkan hatinya. Dia harus bersihkan hatinya. Paham tidak? Paham ya? Antum paham, tinggal dipraktekan ya. Tinggal dipraktekan ya. Jadi kalau antum punya tetangga ternyata rumahnya kecil, antum sedih atau tidak? Sedih, waduh. Kita pingin rumah dia seperti rumah kita. Tapi kalau lihat tetangga ternyata mulai bangun rumah seperti rumah kita, kita hasad. Aduh, rumah saya mulai tersaingi. Berarti hasad. Tetangga saya mulai beli mobil seperti saya, kita hasad ya. Nah, perasaan seperti ini pahalanya besar. Pahalanya besar. Ibnu Rajab menyebutkan memiliki perasaan seperti ini sebab masuk surga. Memiliki perasaan seperti ini merupakan sebab masuk surga. Makanya dalam hadis dalam Sahih Muslim kata Rasulullah sallallahu wa taji'ul fitanu fa yuraqiqu ba'daha ba'dhan. Ya, akan datang fitnah-fitnah. Ya. Tatkala datang fitnah, yang fitnah semakin besar menjadikan fitnah sebelumnya terasa ringan. Ya. Dahulu mungkin zaman-zaman dahulu kalau ada perempuan jalan kemudian buka aurat, mungkin orang, wah ini kok begini. Sekarang fitnah lebih besar, perempuan telanjang, akhirnya itu jadi biasa. Ya. Itu jadi biasa. Ya. Apalagi kalau kita ke Arab Saudi dahulu ya. Saya pertama datang ke Arab Saudi 17 tahun yang lalu, tahun 2001. Masya Allah enggak ada apa-apa, enggak ada iklan-iklan bergambar, enggak ada foto-foto orang di jalan ya. Jangankan foto cewek, foto laki-laki pun tidak ada. Enggak ada terdengar musik-musik, enggak ada. Kemudian mulai datang fitnah, ya sekarang semua jadi biasa. Ya. Internet bisa melihat segalanya ya. Ya. Dahulu pertama kali ada parabola, ramai orang di sana. Banyak yang protes. Oh, ramai sampai orang kalau punya parabola harus malu, sembunyikan diam-diam ya. Tinggi parabolanya di bawah gini. Orang malu kalau punya parabola dulu, zaman-zaman dulu. Sekarang karena orang menganggap ini parabola fitnah. Bayangkan kalau ada orang di rumah kemudian ada orang Yahudi datang bilang, "Ya akhi, saya mau ngajari anak antum gratisan. Kira-kira antum mau enggak ada orang Yahudi mau ngeles anak kita, ngajar?" Tentu kita tidak mau. Sekarang datang parabola, banyak ajaran-ajaran Yahudi yang masuk dalam parabola tersebut. Orang pada kaget, banyak yang marah. Sekarang datang internet, parabola kayaknya halal. Datang fitnah semakin besar, fitnah-fitnah yang terdahulu jadi terasa apa? Ringan. Jadi perkara yang biasa. Dan terus demikian. Sampai makanya dia mengatakan fayuraqiqu ba'daha ba'dhan, datang fitnah yang datang belakangan mengecilkan sebagian yang lain sehingga orang menganggap ringan. Kemudian taji'ul fitan, datang fitnah-fitnah, fa yaqulul muslim, sampai seorang muslim berkata, hadhihi muhlikati, inilah kebinasaanku. Saking besarnya fitnah tersebut. Akan datang fitnah-fitnah yang buat seorang merasa dirinya akan binasa. Kemudian Nabi SAW di akhir hadis mengatakan, wa man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa udkhilal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka jahanam dan ingin dimasukkan dalam surga, maka hendaknya dia meninggal dunia, datang maut menjemputnya dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi, dan dia bersikap kepada orang lain dengan sikap yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Saya ulangi, kata Nabi, wa man ahabba an yuzahza 'anil nar, barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka jahanam, wa udkhilal jannata, maka dan dimasuk surga, hendaknya dia meninggal dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhirat, wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi, dan dia bersikap kepada orang lain dengan sikap yang dia sukai untuk disikapi untuk dirinya sendiri. Berarti sifat seperti ini
mencintai bagi orang lain apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri adalah sebab masuk surga. Karena sifat ini berat, tidak gampang ya. Memiliki sifat ini berat. Kalau Anda sudah memiliki sifat ini berarti Anda terbebaskan daripada hasad, terbebaskan dari dengki, Anda tidak suka dendam, hati Anda bersih. Maka orang memiliki sifat ini adalah sebab untuk masuk surga. Adapun orang yang ingin tampil beda, ingin menonjol sendiri, itu adalah sifat yang tercela. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin." Kata Allah, itulah surga. Kami tidak berikan surga kepada orang yang ingin ketinggian di dunia. Dia ingin tinggi, ingin tampil beda, ingin nomor satu, ingin tidak ada yang menyainginya. Maka itu adalah sifat tercela. Allah tidak berikan surga kepada orang seperti itu. Orang yang baik adalah ingin orang lain seperti dia. Kalau dia punya kebaikan, maka dia ingin orang lain juga punya kebaikan seperti dia. Baik. Sudah ya? Ini sudah ya? Mau dihapus ya? Bentar, ada yang foto. Antum situ aja. Baik. Semuanya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berbicara bagaimana sikap kita terhadap saudara kita. Ini ya, misalnya kita bilang saya, dia ya. Bagaimana sikap kita terhadap saudara kita? Ya, sikap kita. Ada dua kemungkinan, perkara dunia maupun perkara akhirat. Kondisi saudara kita ya, ada tiga kemungkinan. Yang pertama, ini masalah agama ya. Yang pertama, dia agamanya lebih kurang. Bukan lebih kurang, agamanya kurang. Agamanya sama dengan kita, kemudian lebih baik. Baik, sekarang sikap kita terhadap saudara kita. Saudara kita ada tiga kemungkinan dibandingkan dengan kita masalah agama. Kemungkinan pertama, agamanya lebih kurang. Mungkin dia enggak ngaji, mungkin dia jarang sholat. Ya. Secara zahir, ini secara zahir. Secara batin kita enggak tahu. Ya. Bisa jadi ada orang mungkin dia kurang rajin sholat 5 waktu, tapi batinnya luar biasa. Lebih ikhlas, tidak riya, tidak ujub. Kemudian lebih berbakti kepada orang tuanya, kita enggak lihat. Tapi kita lihat yang bisa kita tanya secara zahir. Ya. Hakikatnya kita enggak tahu. Tapi secara zahir, dia kurang agamanya dibandingkan kita. Kenapa? Dia kurang rajin sholat, dia kurang bersedekah, tidak seperti kita misalnya ya. Misalnya kita ini orang baik misalnya. Yang kondisi kedua sama, kita sama dia sama ya. Sama-sama pengajian, sama berinfak, sama-sama sering ke masjid ya. Sama-sama umroh misalnya. Yang ketiga, dia lebih baik daripada kita. Dia ternyata kita sedekah 100.000, dia sedekah 100 juta ya, jauh berbeda ya. Kemudian dia misalnya kita sholat di masjid, dia sholat di masjid, tapi dia ternyata sholat rawatib. Kita sholat malam cuma 3 rakaat, dia ternyata 11 rakaat. Ya. Dia lebih baik. Kita punya istri 1, ternyata dia istrinya berapa? 4. Misalnya ya.
Ada orang punya istri 4 tapi sombong, pamer sana sini ya enggak. Ini maksudnya ikhlas. Intinya saudara kita dalam bidang agama dibanding kita bisa ada 3 kemungkinan. Bagaimana sikap kita menerapkan hadis yang sedang kita bahas? Kalau kita dapati agamanya kurang daripada kita, apa yang kita inginkan? Kita inginkan dia seperti apa? Seperti kita. Ya tidak? Kita ingin dia juga rajin sholat seperti kita. Kita inginkan juga dia bisa umrah seperti kita. Kita inginkan dia juga bersedekah sebagaimana kita bersedekah. Harusnya kita punya sifat seperti itu. Kalau kita tidak punya sifat seperti itu sama saudara kita, berarti kita berdosa. Paham? Ini kalau kita ingin terapkan hadis ini. Hadis tadi hadis agung. Sebab masuk surga. Tadi saya sudah sebutkan. Hadis tersebut sebab masuk surga. Memiliki sifat seperti itu sebab masuk surga. Kalau kita ingin terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita lihat saudara kita agamanya kurang, atau dia terjerumus dalam bid'ah, atau dia terjerumus dalam maksiat, kita kasihan sama dia. Kita ingin dia bisa seperti kita. Kita benci dengan kemaksiatannya, kita benci dengan bid'ahnya, kita benci dengan kekurangan yang dia lakukan. Tapi orangnya kita sayang, kita ingin dia melakukan kebaikan seperti kita. Itulah kita telah menerapkan hadis ini. Paham? Yang menakjubkan sebagian ulama mengatakan ada derajat yang lebih tinggi lagi. Nabi hanya menjelaskan derajat yang wajib. Yang lebih hebat lagi, kita ingin dia lebih baik daripada kita. Dan itu susah. Itu susah. Kita ingin dia lebih hebat daripada kita dalam masalah agama. Itu derajat yang lebih tinggi lagi. Makanya Muhammad bin Wasik pernah berkata kepada anaknya, "Amma abuka fala katharallahu amsalahu finnas." Adapun ayahmu ini, saya yaitu ayahmu, dia bilang sama anaknya, semoga Allah tidak membuat di manusia orang-orang seperti saya ini. Artinya apa? Dia ingin orang-orang lebih baik daripada dia. Dia ingin lebih baik daripada dia. Itu derajat yang lebih hebat lagi, seorang hatinya lebih bersih lagi. Dia ingin saudaranya lebih baik daripada dia. Kalau dia punya hafalan Quran 10 juz, dia ingin saudaranya 30 juz kalau bisa. Tapi sekarang kita bicara derajat yang wajib. Yang wajib, kalau kita punya hafalan 10 juz, kita ingin teman kita satu pondok, ingin juga dia punya hafalan berapa juz? 10 juz seperti kita. Ternyata karena kita tahu dia kurang dalam hal ini. Kalau sama, ya sudah, berarti sudah. Yang penting dia sama dengan kita, alhamdulillah. Ya. Nah, kalau kita lihat saudara kita lebih baik daripada kita hasad atau tidak? Jangan hasad. Ternyata hafalan kita baru juz amma, dia sudah 30 juz. Kita sudah juz 30, alhamdulillah. Dia sudah 30 juz. Cuma beda aja. Juz 30 sama 30 juz. Kita hasad, ya. Hasad dalam artian bisa ingin seperti dia, itu hasad yang dianjurkan, namanya ghibthah. Kalau hasad dalam artian dia jadi goblok seperti kita, 30 juz jadi juz 30, itu hasad yang haram. Paham? Saya ulangi. Saya misalnya punya hafalan juz 30. Teman saya punya hafalan 30 juz. Padahal kita sama-sama seleting satu kelas, tapi dia hafalan cepat, tahu-tahu juz 30 juz. Berarti dia lebih daripada saya. Nah, saya hasad sama dia. 2 model hasad. Hasad yang pertama, saya ingin seperti dia. Itulah dianjurkan, namanya ghibthah. Kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam 2 perkara. Rajulun atahullahu malan, fahuwa yunfiku ana al-lail wa ana an-nahar. Seorang yang Allah berikan kepada dia harta, dan dia infakkan siang dan malam. Kita ingin seperti dia. Bagus. Hasad artinya ingin seperti dia. Sebagaimana dalam hadis kata Rasulullah SAW, innama dunya li arba'ati anfar. Sungguhnya dunia itu dimiliki oleh 4 orang. Yang pertama, seorang yang Allah berikan dia ilmu dan harta. Maka dia infakkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini afdalu al-manazil. Ini yang paling tinggi derajatnya. Yang kedua, rajulun atahullahu ilman. Orang diberikan ilmu, tidak diberikan harta. Dia punya ilmu, dia tidak punya harta. Maka dia mengatakan, "Lau kana li mithla mali fulan, la fa'altu mithla ma fa'ala fulan." Kata dia, kalau saya punya harta seperti si fulan, saya akan berinfak sebagaimana si fulan. Kata Nabi SAW, "Huwa biniyatihi fa ajruhu masawa." Kata Nabi, orang ini karena niatnya, pahalanya sama dengan orang yang pertama. Ini namanya hasad, tapi namanya ghibthah, yaitu dianjurkan. Kita lihat orang punya uang, dia berinfak. Oh, kalau saya punya uang, saya juga ingin seperti dia. Ya.
Kalau saya punya rezeki, saya ingin umrah seperti dia. Kalau saya punya duit, saya ingin bangun masjid seperti si fulan. Ini namanya ghibthah, ini hasad yang dianjurkan. Tapi kalau yang tidak dianjurkan, kita juz 30, dia 30 juz. Kita bilang kapan dia kejedut kepalanya sehingga dia lupa 29 juz. Tinggal juz 30 sama seperti kita. Itu hasad yang haram namanya. Hasad yang haram. Silakan. Mohon bantuannya, kendaraan B1384 TJM, B1431 TID, F1552 VA untuk memindahkan kendaraannya. Ulangi aja. Sekali lagi, B1384 TJM, B1431 TID, F1552 VA. Yang masalahnya sebagian orang tidak hafal nomor mobilnya. Ya. Lain kali disebutin mobil apa gitu. Mobilnya kalau nggak salah Pajero deh. Di depan pintu masuk sebelah utara. Ya. Mungkin karena hujan tadi langsung masuk. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau sikap kita terhadap saudara kita ada 3 kemungkinan. Ya. Saya katakan dia lebih kurang daripada kita, maka kita ingin dia seperti kita. Kalau sama, alhamdulillah. Kalau dia lebih baik, kita ingin seperti apa? Seperti dia, dalam artian kita ingin meniru dia dalam kebaikan. Ya, tadi kata Nabi, tidak ada hasad kecuali kepada 2 orang. Seorang yang diberikan harta dan dia berinfak siang dan malam. Kita ingin seperti dia. Wa rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqra'uhu ana al-lail wa ana an-nahar. Seorang yang Allah berikan dia Quran, dia baca siang dan malam. Kita ingin seperti itu. Lihat ada orang baca Quran, di bandara baca Quran, di pesawat baca Quran. Masya Allah, jalan mobil, perjalanan baca Quran. Ya. Makanya saya kagum, saya lihat Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, sudah masalah Quran, luar biasa dia begitu perhatian sama Al-Quran. Dan dia bukan santri tahfidz ya. Kalau santri tahfidz baca Quran tiap hari ya wajar, karena memang dia apa? Santri tahfidz. Ya. Tapi dia seorang ustadz, seorang da'i, mana-mana baca Quran. Ya. Ada waktu senggang baca Quran. Kita perjalanan safar, sudah dia baca Quran, nyimak. Ya. Di pesawat baca Quran. Lagi ngobrol sebentar, kata dia, Firanda, ente ngobrol aja, saya mau baca Quran. Syukran Syekh. Saya ngobrol sama kawan saya, dia baca Quran. Sampai saya menakjubkan, dia safar bersama saudara dengan apa namanya, sepupunya. Sepupunya itu bekas wakil gubernur Mekah 10 tahun, bekas wakil gubernur Madinah 10 tahun. Itu pun sepupunya di pesawat baca Quran. Jadi Syekh duduk berdua, dia baca Quran, sepupunya baca Quran. Bedanya sepupunya pegang Quran, Syekh tidak pakai Quran karena hafal. Tapi baca Quran. Ini bukan orang miskin kita bicara. Saya pernah ke rumahnya di Mekah, rumah besar sekali. Ternyata kalau safar sama dia baca Quran terus, Masya Allah. Kalau santri tahfidz ya kita enggak heran. Ini orang kaya, rumahnya luas ya. Pernah juga kawan naik helikopter sama Syekh, begitu berangkat, Syekh murojaah, sudah baca Quran. Selama di helikopter, turun baru selesai. Bahkan waktu kita lagi ngecek kesehatan ya, Syekh lagi diperiksa sekitar 20 menit, sudah sambil diperiksa dia baca Quran, saya dengerin. Sambil diperiksa itu dia baca Quran. Jadi subhanallah, ada orang, kita lihat orang seperti itu, Masya Allah. Bagaimana cintanya terhadap Al-Quran. Nah, kita ingin seperti dia, namanya ghibthah atau hasad yang baik. Namanya ghibthah, ingin seperti dia ya. Dan kita ketemu orang ya, punya uang banyak, Masya Allah, infak sana, infak sini ya. Kita mau infak masih pelit. Dia infak, Masya Allah, uang keluar uang begitu mudah. Kita heran, ini orang seperti ini luar biasa ya. Kita ingin bisa seperti dia. Kenapa saya masih pelit, dia tidak pelit? Padahal kita mirip-mirip kekayaannya. Kenapa dia tidak pelit? Kenapa saya pelit? Ya, kita ingin seperti dia. Itu namanya ghibthah. Nah, harusnya kita demikian, kita bersikap sama saudara kita. Dan yang terbaik lagi derajatnya, kita ingin dia lebih baik daripada kita. Ya, lebih baik daripada kita. Namun itu derajat yang susah. Ini aja sudah susah. Pingin dia sama seperti kita sudah susah. Betapa banyak orang bersaing bahkan dalam masalah agama, betapa banyak hasad yang timbul dalam masalah agama. Ada orang berinfak, dia ingin infaknya lebih banyak tapi hasad. Bukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berdakwah, dakwanya bagus, ada yang lain hasad sama dia, ya misalnya. Ya. Taib.
Adapun kalau perkara dunia, sekarang perkara dunia juga sama, ada 3 kemungkinan, ya. Ada 3 kemungkinan. Dia lebih miskin. Lebih miskin. Yang kedua, sama-sama kaya atau sama-sama miskin? Sama-sama miskin. Yang ketiga apa lebih? Lebih kaya. Lebih miskin sudah. Bagaimana sikap kita sama saudara kita perkara dunia? Kalau dia lebih miskin, ya udah kita kasihan. Semoga dia kaya seperti apa? Jangan sama-sama miskin. Sama-sama apa? Kaya. Kalau kita lihat saudara kita lebih miskin daripada kita, bagaimana sikap kita? Kita ingin dia seperti kita. Atau kalau lebih bagus, lebih kaya daripada kita. Itu derajat yang tinggi. Paling tidak kita ingin dia seperti kita. Kita sedih lihat dia miskin. Kalau sudah sama-sama kaya, ya sudah alhamdulillah. Ya udah alhamdulillah. Dia mirip derajatnya, levelnya mirip-mirip kita dalam perkara dunia. Yang ketiga, dia lebih kaya dalam urusan dunia. Bagaimana sikap kita terhadap dia? Apakah kita ingin seperti dia? Tadi kita bilang, kalau kita hasad, pingin dia miskin seperti kita, maka ini tidak boleh. Hukumnya haram. Tapi kalau kita seperti dia, apakah dianjurkan? Dicela kata para ulama. Kalau kita lihat orang kaya dan kita ingin seperti dia, hanya perkara dunianya saja, maka ini tercela. Karena syariat tidak menganjurkan kita mengumpulkan dunia kaya seperti orang lain. Kecuali kalau ada sisi akhiratnya. Saya ingin kaya seperti dia, tapi bedanya saya ingin sedekah, saya ingin umroh, saya ingin haji, saya ingin mengumrohkan keluarga saya. Kalau gitu enggak apa-apa. Tapi kalau sekedar saya ingin punya mobil seperti dia, mobil dia, saya juga ingin mobil seperti dia, itu enggak boleh. Enggak boleh, karena tidak perlu kita berlomba dalam urusan dunia. Yang disuruh berlomba adalah masalah apa? Akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastabiqul khairat", berlomba-lomba dalam masalah akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun", untuk urusan surga maka berlombalah, bersainglah. Adapun masalah dunia maka dicela. Makanya Allah sebutkan tentang kisah Qarun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi". Suatu hari Qarun keluar di hadapan kaumnya dengan kekayaannya, dengan kemegahannya, ya, dengan hartanya dia keluarkan, dengan bajunya yang indah, keluar dengan begitu sombong. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya, ya laita lana mithla ma utiya Qarun, innahu ladzu hazzin 'azim. Maka orang-orang senang dengan dunia berkata, coba kita punya kekayaan seperti Qarun. Sungguhnya dia telah mendapatkan bagian yang besar. Ya. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairun. Ya. Dan orang-orang yang diberi ilmu mengatakan, celaka kalian, pahala Allah lebih baik. Enggak usah berharap masalah dunia. Kita ingin dunia banyak, kita hanya mengharapkan hisab yang lebih panjang. Ya, kita hanya mengharapkan hisab yang lebih panjang. Antum melihat orang rumahnya mewah, antum ingin punya rumah seperti itu, hisabnya lebih panjang. Ya, hisab lebih panjang. Hisab itu tidak mudah, berat ya. Kalau kita tidak bisa mengolah harta tersebut, tidak bisa bersyukur kepada Allah, hanya merepotkan kita. Ya. Saya sering sampaikan, HP saja hisabnya panjang. HP ini kita lihat macam-macam di sini ya. Apalagi yang punya akun Twitter, akun Instagram, Facebook ya, lihat YouTube ya. Setiap hari lihat hisabnya panjang. Ya. Iya, repot. Makanya kalau nggak punya HP sedikit hisabnya. Kalau punya HP jadul selamat ya. Apa yang dilihat cuma lihat daftar nama sama daftar hutang. Kalau HP begini mau macam-macam kita lihat. Kejelekan orang, terkadang kita ikut nge-share berita-berita, terkadang hoax, terkadang bukan hoax. Banyak. Kemudian kita nonton berita, kita ceritai sama orang belum tentu benar, kita ikut komentar. Pokoknya ini bikin hisab apa? Banyak. Bikin hisab banyak. Jadi kalau urusan dunia enggak boleh kita pingin seperti dia, hanya sekedar itu. Tapi beda kalau kita lihat orang rumah besar, saya pingin rumah besar seperti dia. Kalau saya punya rumah besar, maka saya akan jadikan tempat saya tempat silaturahmi, keluarga saya akan datang. Kalau begitu enggak apa-apa. Berarti ada nilai akhiratnya. Tapi kalau sekedar dunia, dia punya mobil bagus, saya juga pingin mobil bagus. Ini kita tidak hasad, tidak pingin dia mobilnya rusak, tidak. Kita pingin seperti dia, itu tercela menurut sebagian ulama.
Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Ya, di antaranya apalagi kalau sampai kita hasad, kata Allah, maka janganlah kalian berangan-angan apa yang Allah berikan kepada sebagian yang lainnya. Ya, tidak hasad saja tercela, apalagi kalau karena apa? Hasad. Karena kita tidak dianjurkan untuk memiliki dunia yang banyak, kecuali kalau disalurkan kepada akhirat. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ini kira-kira makna dari hadis yang sedang kita bahas ya, sifat yang sangat mulia. Kalau orang memiliki sifat ini, hatinya akan bersih. Dia tidak akan hasad, dia akan dengki. Lihat orang berhasil, dia senang. Lihat orang susah, dia sedih. Lihat orang tersesat, dia sedih. Hatinya benar-benar apa? Bersih. Hatinya benar-benar bersih ya. Kalau antum bisa memiliki hati seperti ini, maka luar biasa. Antum memiliki sifat yang mudah memasukkan antum dalam surga. Tapi kalau kita bicara ya tentang para sahabat, maka tentu mereka adalah contoh yang sangat luar biasa sebagaimana Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang kaum Muhajirin, kaum Ansar ya. Luar biasa. Mereka bahkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan kaum Muhajirin daripada diri mereka sendiri dalam perkara dunia, padahal mereka juga dalam kondisi membutuhkan. Kisah yang masyhur antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu taala anhu. Tatkala Abdurrahman bin Auf berhijrah dari Mekah Madinah, yang tadinya kaya raya, pedagang besar, tiba-tiba miskin mendadak, tidak ada harta yang dia bawa sama sekali. Ini ujian yang berat. Ya, kayanya miskinnya bukan miskin bertahap, miskin mendadak, tiba-tiba miskin. Sampai di Madinah maka Nabi persaudarakan. Nabi lihat Sa'ad bin Rabi' kaya, cocok dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf agar dibantu. Waktu dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' berkata, "Ya Abdurrahman, engkau tahu aku termasuk orang paling kaya di kota Madinah. Saya akan bagi harta saya menjadi dua. Menjadi setengah buat kamu, setengah buat saya." Subhanallah ya, luar biasa. Bukan cuma bagi harta, bagi istri. Saya punya istri lebih dari satu. Silakan kau lihat mana yang kau sukai, kasih tahu saya. Saya akan ceraikan. Kalau sudah habis masa iddahnya kau ambil. Luar biasa. Ini iman luar biasa, bukan hanya sekedar ingin sama dengan dia, bahkan lebih baik daripada dirinya, dia mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri ya. Ya. Apa ada orang seperti zaman sekarang ini? Saya sudah berhidup di Indonesia hampir 40 tahun, belum ada yang bilang, "Firanda, saya punya harta, kita bagi dua, setengah buat kamu, setengah buat saya." Padahal teman saya orang kaya banyak, tapi belum ada yang nawarkan demikian. Belum ada. Apalagi nawarkan, "Firanda, istri saya lebih dari satu." Kenapa? Teman saya istrinya satu semua. Jadi ini derajat yang luar biasa. Kalau ini tidak kita baca dalam hadis yang sahih, kita anggap ini dongeng. Tapi ini bukan dongeng, kenyataan. Pernah ada terjadi di zaman para sahabat. Namun antum enggak usah heran karena guru mereka adalah siapa? Rasulullah SAW. Saya jadi Madinah 15 tahun. Itu kan di Madinah, orang-orang Madinah yang baik. Saya bilang, mana orang-orang Madinah yang nawarkan hartanya setengah? Sekarang kok sudah tidak ada. Sudah 15 tahun di Madinah belum ada yang nawarkan apa? Mana Sa'ad bin Rabi', generasi Sa'ad bin Rabi' yang nawarkan hartanya. Orang-orang Madinah menjawab, kata mereka, Abdurrahman bin Auf Muhajirin, waktu ditawarkan oleh Sa'ad bin Rabi' setengah hartanya, ditawarkan istrinya. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Dia tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Bahkan dia berkata, "Barakallahu laka fi ahlika wa malik." Semoga Allah berkahi engkau, berkahi hartamu, berkahi istrimu. Dulani ala suq, saya tidak mau terima, saya ingin berdagang. Tunjukkan saja saya di mana pasar, saya ingin berdagang. Dikasih tawaran dia malah nolak. Makanya kalau kita bilang, mana orang-orang Madinah yang nawarkan hartanya? Kata orang-orang Madinah yang nawarkan hartanya sudah pergi bersama perginya orang-orang Muhajirin, kalau ditawarkan tidak terima. Paham? Masih banyak orang Madinah yang baik. Orang Indonesia juga banyak yang luar biasa. Baiknya luar biasa, tidak kalah dengan orang-orang Madinah. Ya, kalau kita mau ceritakan antum akan heran, tetapi tidak perlu kita ceritakan untuk menjaga keikhlasan mereka. Baik, ini saja yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Ustadz, saya punya teman yang selalu main game. Ketika saya ajak sholat dan kajian, ia selalu menolak. Pertanyaannya, apakah saya berdosa? Tidak berdosa, justru dapat pahala. Ta'muruna bil ma'ruf, kita menyuruh kepada kebaikan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia. Di antara sifat umat terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, kalian menyuruh kepada kebaikan. Ada kawan kita ajak salat.
dia masih asik main game. Apa kita bilang, nah sebentar lah berhenti, gamenya di-off-kan dulu ya. Nanti habis sholat main game lagi kalau mau main. Kalau dia nggak mau ya kita nggak berdosa. Ya. Kita ingin dia sholat seperti kita, justru kita telah mengamalkan hadis ini. Kita ingin dia melakukan kebajikan seperti kita. Maka di antara bukti kita ingin dia kebaikan seperti kita ngajak dia untuk apa? Sholat. Berarti kita sayang sama dia. Kita ingin dia sholat seperti kita. Justru ini bukan dosa, justru ini pahala. Ustadz, ana seorang pelajar. Akhir-akhir ini ana agak susah menangkap pelajaran di sekolah, Ustadz. Apakah ada saran agar lebih mudah menangkap dan memahami pelajaran di sekolah? Waduh, ini masalah sekolah ya. Ini tanya trik-trik belajar ya. Belajar ya harus serius ya. Berdoa sama Allah agar dimudahkan, agar mudah memahami. Pikiran jangan macam-macam, jangan terlalu banyak main WhatsApp. Jangan terlalu banyak. Mungkin akhirnya terlalu banyak baca politik, makanya pusing ya. Enggak, jangan udah. Mau belajar yang baik. Nanti aja kalau ada waktunya baru. Ya. Sekarang ini banyak fitnah ya, banyak fitnah. Anak-anak SMA, anak SMP, fitnah wanita, fitnah macam-macam ya. Saya ditelepon beberapa kali dari anak-anak SMA. Ustadz, saya boleh enggak berpuasa setiap hari? Saya bilang puasa yang terbaik puasa Daud. Karena yasumu sauman yauman wa yuftiru yauman. Puasa sehari buka sehari. Kenapa? Ustaz, saya susah menahan syahwat. Kamu puasalah. Saya sudah puasa Daud, Ustaz. Tapi syahwat tetap tidak bisa saya tahan. Ya udah kamu kawin aja. Ustaz, saya masih 3 SMA. Saya suruh kawin enggak mau dia. Apakah boleh saya puasa setiap hari? Subhanallah. Berjuang dia melawan apa? Syahwatnya. Sebenarnya kalau dia puasa, enggak usah puasa tiap hari. Puasa Daud, puasa Senin Kemis, dia sudah bisa tahan syahwatnya. Yang jadi masalah tidak bisa tahan, kenapa? Karena pandangan, enggak bisa. Orang mau puasa tapi kalau ngelihat yang enggak benar, masuk ke kelas lihat perempuan kayak begitu, ya susah. Mau puasa bujungkir balik tetap aja apa? Tetap aja susah menahan syahwat. Karena syahwat bisa dari internal dengan makanan mungkin yang mengandung unsur-unsur yang baik sehingga menimbulkan libido, dan bisa dari sebab eksternal, sebab luar. Orang sakit aja lagi lemas kalau ngelihat macam-macam bisa tergerak apa? Syahwatnya. Yang jadi masalah sekarang anak muda, mungkin mereka puasa tapi mereka tidak bisa jaga pandangan dan itu susah. Ini anak 3 SMA kasihan. Sampai akhirnya dia puasa tiap hari. Yang satu lagi tanya, dua kali saya ditanya seorang perempuan. Tanya, 2 perempuan. Yang satu bilang, Ustadz, saya ada lelaki lewat depan saya, Ustadz. Kemudian saya sekarang suka sekali sama dia, Ustadz. Ada yang curhat dia, halo Ustadz. Saya suka sekali sama dia. Ya udah, anti kalau suka, anti jangan sudah. Anti bilang sama keluarga anti, agar lelaki itu melamar anti. Ustadz, saya masih SMA, Ustadz. Kasihan ya. Mana lagi ada yang tanya, Ustadz dari Jawa Timur di ujung sana, di suatu kota di ujung Jawa Timur. Ustadz ada ikhwan, saya dengar tentang dia hafal Quran Ustadz. Saya suka sama dia. Sekarang saya juga mau hafal Quran bisa seperti dia. Saya takut Ustadz saya hafal Quran tidak ikhlas. Tapi hanya ingin bisa seperti ikhwan tersebut. Gimana Ustadz ya? Saya bilang anti sudah nikah aja sama dia. Bilang sama bapak anti agar lelaki tersebut melamar anti. Susah Ustadz saya masih SMA. Terus ikhwannya masih kelas 1 SMA. Allah kasihan gitu. Jadi kaliku anak muda zaman sekarang. Nah ini saya tidak bisa memahami pelajaran sekolah. Ente kenapa tidak bisa memahami? Jangan-jangan ente main WhatsApp, nonton berita-berita ya. Kurangi yang hal-hal tidak bermanfaat agar konsen bisa belajar di sekolah. Ustadz, bolehkah cerita sedikit bagaimana menuntut ilmu di Madinah dan mendapatkan tempat menjadi pengisi Masjid Nabawi? Biasa aja, cuma anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa ngajar di sini. Banyak orang yang lebih baik daripada saya, lebih hebat daripada saya. Cuma hanya kebetulan saja kakak-kakak kelas saya yang hebat-hebat mereka sudah lulus. Pas zaman itu kebetulan yang ada saya. Makanya kemudian saya dan beberapa teman diminta untuk mengajar Masjid Nabawi. Sekarang insya Allah ada adik-adik kelas yang akan menggantikan posisi kita. Terakhir saya ketemu, sudah ada beberapa nama diajukan. Karena sekarang Masjid Nabawi kosong, tidak ada yang ngajar untuk bahasa Indonesia.
diharapkan ada regenerasi. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita terhadap saudara kandung kita yang kafir karena dia sudah pindah agama atau murtad karena menikah dengan orang kafir. Jadi ini dia punya saudara tadinya muslim, kemudian murtad menjadi non muslim. Ya. Murtad menjadi apa? Non muslim. Apa yang dilakukan kepada saudaranya tersebut yang sudah tidak muslim lagi, membencinya atau menjauhinya, apa dengan harus menghinanya? Lihat maslahat dan mudarat. Kalau maslahatnya masih bisa didakwahi, didiskusikan, kita duduk sama dia, kita diskusi tentang agama, kita harus punya agama, kita harus punya ilmu, sehingga kita bisa diskusi sama dia. Apalagi kalau cuma sekedar pindah ke agama Nasrani nggak ada dalilnya. Agama dibangun di atas taklid, agama yang sangat tidak logis, apalagi sudah berbicara tentang ketuhanan. Kita harus punya dalil, kita ngobrol sama dia, berbicara langsung debat masalah Tuhan, jangan masalah yang lain, masalah ketuhanan. Kita bicara tentang Tuhan. Apakah pantas untuk menyembah Nabi itu yang dianggap Tuhan tidak bisa gini. Jadi dialog masalah ketuhanan. Ya. Jadi saya rasa maslahatnya Anda belajar agama baik-baik, Anda diskusi sama dia. Diskusi sama dia terus. Biar dia kembali lagi kepada Islam. Kalau memang tidak mau kembali kepada Islam, ya dan ada maslahatnya, misalnya diboikot, ya itu kembali kepada maslahat. Kembali kepada maslahat. Anda yang bisa menimbang maslahat tersebut. Ya, tetapi kalau bisa didakwahi itu lebih baik. Ustaz, saya punya tetangga, sudah saya ajak ikut kajian sunnah, tapi saya malah dibenci. Bagaimana saya bersikap? Ya sabar ya. Sabar ya. Kita yang penting inginkan dia kebaikan. Dia tidak mengerti tentang indahnya kajian sunnah, indahnya kebaikan, belajar ilmu agama. Dia tidak suka, ya sudah, kita tetap baik dengan dia, tetap bertetangga dengan dia, tetap ramah sama dia. Ada kesempatan lain kita ajak lagi dan yang lain. Ustaz, saya seorang pemuda yang insya Allah sudah siap menikah dan sudah menjalani proses ta'aruf serta sudah memperkenalkannya kepada orang tua saya. Yang menjadi kendala saat ini yaitu orang tua saya menginginkan saya dan calon saya untuk menunggu 1 atau 2 tahun setelah saya lulus kuliah yang insya Allah tahun ini. Alasannya dari orang tua saya karena kasihan dengan saya yang selama ini kerja sembari kuliah, supaya ada jeda untuk bernapas dan mengumpulkan modal selama jeda waktu tersebut. Wanita tersebut siap menunggu. Menurut Ustaz, bagaimana saya harus bertindak? Apakah tetap harus mengikuti kemauan orang tua sebagai bentuk berbakti dan supaya mendapat ridhonya, atau saya memaksa tetapi dengan santun dan lemah lembut? Mohon pencerahan dari Ustaz. Kalau saya jadi antum, saya akan rayu orang tua saya. Saya akan bilang, "Mak, justru ditunda ini saya susah bernapas, Mas. Saya ingin segera bernapas." Bernapas dalam lumpur cinta, bilang. Susah begini. Jadi kita ceritakan sekarang ini susah. Kita terbuka sedikit sama orang tua kita. Sekarang zaman lain, Bu Zain, Pak. Sekarang ini fitnah. Saya justru kurang konsentrasi kalau begini kuliah. Saya kerja malah enggak konsen. Apalagi saya sudah tahu wanita ini sudah siap menikah dengan saya dan macam-macamnya. Ya, jadi kalau bisa dirayu orang tuanya biar segera menikah, itu lebih baik. Ya. Tapi kalau ternyata orang tua melarang, terjadi keributan, ya sabarlah, setahun tidak lama insyaallah ta'ala. Tapi jangan pacaran ya. Jangan pacaran sama akhwat tersebut. Tapi kalau bisa dirayu orang tua agar segera, ya kenapa saya suruh segera? Karena betapa banyak jomblo yang mengungkapkan penderitaannya. Banyak sekali. Kasihan. Jadi ya kira-kira penderitaan mereka pernah kita rasakan juga. Tetapi penderitaan jomblo zaman sekarang, jomblo zaman now lebih parah daripada jomblo zaman dahulu. Kalau jomblo zaman dahulu fitnah enggak begitu banyak. Jomblo sekarang fitnah di mana-mana ya. Mana-mana dia lihat ya, macam-macam ya. Terlalu fitnah lebih hebat daripada jomblo zaman dahulu. Sehingga penderitaan jomblo sekarang lebih parah daripada penderitaan jomblo zaman dahulu. Kalau ada yang segera menikah jangan ditunda. Ustaz, saya belum punya rumah. Tidak harus punya rumah dulu. Yang penting bisa ngontrak nikah. Ya, tidak ada masalah. Ustaz, sifat yang dibahas dalam kajian ini termasuk amalan hati atau amalan zahir? Ini amalan hati. Ingin kebaikan bagi orang lain sebagaimana ingin kebaikan untuk diri sendiri, masalah hati. Yang bisa terekspresikan dengan amalan zahir.
Tetapi asalnya adalah masalah apa? Hati. Rasa cinta itu masalah hati. Demikian kajian kita, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.